Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang banyak kepada kita. Ada nikmat iman, ada nikmat Islam, ada nikmat persatuan, ada nikmat persaudaraan yang harus kita jaga. Terlebih ketika kita sudah mulai masuk di musim menjelang pemilu, ya, capres dan cawapres. Jangan sampai hanya karena beda pilihan kemudian jadi pertengkaran. Harus kita jaga persaudaraan ini. Demikian pula apapun organisasi kita. Barangkali yang duduk di sini tidak semuanya NU atau Muhammadiyah. Barangkali ada Salafi, ada Persis, ada yang lainnya. Kita ini saudara. Dan ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Belum lagi nikmat yang lainnya. Di mana Allah Ta'ala berfirman, mengingatkan kepada kita agar semakin bersyukur. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Di pertemuan yang telah lalu kita sampai pada pembahasan ayat yang ke-13, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan tidaklah dia mendustakan hari kiamat kecuali orang yang suka dengan bermaksiat dan dosa. Mu'tad. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan apa itu makna mu'tad, apa itu makna athim. Mu'tad adalah dosa yang dilakukan dengan perbuatan. Mu'tad adalah dosa yang dilakukan dengan perbuatan. Seperti apa? Zina, seperti minum minuman keras, seperti judi. Adapun athim adalah dosa yang dilakukan dengan lisan. Menggibah, mencela, menuduh, memfitnah, dan lain sebagainya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Tentu ketika Allah Ta'ala menyampaikan ayat ini ada hikmah yang luar biasa. Bahwa ketika seseorang semakin dia ragu terhadap hari kiamat, semakin dia tidak yakin terhadap hari kiamat, maka potensinya besar bagi dirinya untuk bermaksiat. Sebaliknya, ketika dia semakin yakin terhadap hari kiamat, semakin dia banyak mengingat kejadian-kejadian hari kiamat, maka semakin dia sulit untuk bermaksiat. Karena dia takut. Kalau bermaksiat otomatis dia mengingat bahwasanya segala amalan akan disempurnakan pada hari kiamat. Balasannya. Sehingga ketika Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia pasti akan merasakan kematian. Di ayat yang sama. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya kalian akan disempurnakan balasannya, ganjaran kalian pada hari kiamat. Hanya saja di sini bukan ganjaran saja, tetapi sekaligus dosa kita pun akan
sempurnakan balasannya. Ini yang kita takutkan. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladat." Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat sesuatu yang dapat memusnahkan kelezatan, yaknil maut. Bukan berarti Nabi hanya mengingatkan agar kita senantiasa mengingat bagaimana proses ruh itu dicabut. Tetapi kita pun dituntut agar kita mengingat bagaimana kejadian setelah kiamat. Bagaimana keadaan kita di alam kubur, bagaimana kita nanti di alam mahsyar keadaannya, bagaimana keadaan kita nanti di yaumil hisab, bagaimana keadaan nanti ketika kita ditimbang amalan-amalannya. Ini yang harus kita ingat. Sehingga kita akan mengambil faidah daripada hadis ini. Yaitu kita akan tidak semangat, tidak lezat, ya tidak suka dalam bermaksiat. Jadi harus kita merenung sedalam itu, Pak. Ya, permasalahannya adalah ketika kita hanya sebatas mengingat ruh itu dicabut saja. Jadi tidak mengena, begitu. Faedahnya tidak kita dapat dengan sempurna. Nah, demikianlah yang dirasakan oleh para sahabat Nabi, Pak. Di mana ketika kita mempelajari surat ini Al-Mutaffifin, asbabun nuzulnya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang di Madinah, sementara mendapati penduduk Madinah dalam keadaan curang, ya ketika berdagang, mengurangi timbangan. Sekalinya kemudian Allah menurunkan surat Al-Mutaffifin yang berisikan tentang larangan untuk berbuat curang. Apa yang dilakukan para sahabat Nabi, Pak? Kira-kira membantah tidak? Tidak. Apa kata Abdullah ibn Abbas? Fa'ahsinul kaila ba'da dzalik. Maka segera para sahabat untuk memperbaiki kilauannya. Kenapa demikian? Karena mereka ingat yang namanya hari kiamat. Karena mereka sadar bahwasanya kecurangan, kezaliman akan dibalas pada hari kiamat nanti. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang taat. Karena akidah mereka sangat kuat. Terutama dalam hal masalah hari kiamat. Kalau berbicara ketaatan para sahabat Nabi, Pak, itu indah untuk kita tiru. Ya, di antara yang menunjukkan ketaatan yang luar biasa dari mereka adalah ketika proses atau tahap diharamkannya minuman keras. Jadi pengharaman minuman keras itu tidak langsung turun bahwa minuman keras itu dilarang, Pak. Bertahap. Ya, demikian pula syariat. Tidak kemudian langsung turun Al-Quran itu 30 juz. Bertahap, berapa ayat dulu, terus seperti itu. Nah, demikian pula syariat. Ya, pengharaman minuman keras itu tidak langsung diharamkan. Di mana ketika itu para sahabat Nabi sebagainya suka. Minum-minuman keras itu suka. Ya, termasuk Abdurrahman bin Auf, Anas bin Malik, Abu Talha, Umar bin Khattab itu suka sebelum minuman keras diharamkan. Nah, turunlah sebuah ayat di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian dekati sholat ketika kalian mabuk sampai kalian tahu apa yang kalian katakan. Adapun asbabun nuzul daripada ayat ini adalah ketika Abdurrahman bin Auf mengundang para sahabat yang lain yang suka minum minuman keras untuk mabuk bersama, Pak. Ya, ini jangan langsung kita hinakan para sahabat saat itu, Pak. Karena saat itu mereka tidak berdosa meskipun minuman keras. Kenapa? Karena belum turun larangan minum khamr. Nah, ketika kemudian mereka selesai minuman keras, datanglah waktu subuh, masih dalam keadaan mabuk. Sholat subuh mereka, kalau sekarang disebut STNJ, sholat terus maksiat jalan, karena minuman keras sudah ada nas qat'i tentang pengharamannya. Kalau dulu saat itu belum. Nah, ketika sholat, imamnya membaca surat Al-Kafirun. Ya, ketika ayat pertama dibacakan, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Harusnya dibaca apa, Pak? La a'budu ma ta'budun. Ternyata imamnya itu saking mabuk berat, lupa ya satu huruf. La-nya itu tidak dibaca. Apa bacaannya? A'budu ma ta'budun. Aku menyembah apa yang kalian sembah. Ini fatal, Pak. Ya, andai kata dia sadar dan ridho terhadap apa yang diucapkan, kufur sudah. Ya, syirik sudah. Karena asbabun nuzul daripada surat Al-Kafirun ini adalah ketika orang-orang kafir minta kepada Rasul, wahai Muhammad, hari ini ya, biarkan engkau menyembah Tuhan-Tuhan kami. Besok kami yang menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Ya, turunlah ayat ini.
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan seterusnya. Harusnya dibaca la a'budu ma ta'budun, tetapi imamnya mabuk, la-nya tidak dibaca. A'budu ma ta'budun. Tentu Allah enggak ridha. Ya, Allah dipersekutukan meskipun tidak sengaja. Turunlah surat Al-Kafirun. Nah, ketika turun ayat ini, ya, surat Al-Kafirun, nah kemudian apa namanya? Ketika mereka minum keras dan salah dalam membaca surat Al-Kafirun ketika menjadi imam, maka turunlah ayat tersebut. Larangan untuk minum minuman keras, larangan untuk mabuk, larangan melaksanakan sholat ketika dalam keadaan mabuk. Belum diharamkan. Namun baru saja turun ayat ini, para sahabat Nabi banyak sekali yang meninggalkan minuman keras. Tetapi banyak juga yang masih meminum minuman keras. Di antaranya adalah Anas bin Malik, kemudian Abu Talha. Nah, tidak lama kemudian turun ayat lagi tentang pengharaman secara mutlak minum minuman keras. Ya, dimanapun, kapanpun. Begitu ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 90, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr. Khamr itu diartikan sesuatu yang memabukkan. Apa saja yang memabukkan ketika kita minum, maka kita dihukumi sedang minum khamr. Kemudian wal maisir, judi. Nah, ini pun diharamkan. Ya, tapi sayang sekali, Pak. Ya, perlu kita perhatikan. Sekarang judi itu sudah menyebar, Pak. Bahkan kata teman saya, itu judi sudah masuk ya ke dunia anak-anak melalui game. Ya, wallahu a'lam. Saya nggak ngerti judi apa namanya. Judi apa, Pak Wildan? Ya, nggak tahu ya, Pak Wildan ya. Nah, itu ada ya, anak-anak sudah sekarang ngerti main judi. Ya, bahkan ya tidak jarang agen-agen judi itu menawarkan ke nomor-nomor langsung japri gitu ya. Judi slot namanya. Ya. Ini sudah diharamkan dari semenjak 1400 tahun yang lalu. Wal maisir, wal ansab, yang sesembahan untuk Tuhan-Tuhan selain Allah, ya, sesembahan untuk berhala-berhala. Wal azlam, mengundi nasib. Kalau dulu dengan anak panah, kalau sekarang dengan apa, Pak? Mengundi nasib dengan tokek ya. Misalkan suara tokek gitu, Pak Takur ya. Suara pertama Pak Takur bilang miskin misalkan. Kemudian suara kedua kaya, miskin, kaya. Suara kelima terakhir berhenti, pas hitungannya miskin Pak Takur. Kalau percaya dengan hal seperti ini, sudah sedih ya. Mengundi nasib dengan suara tokek. Ini haram, diharamkan begitu. Dengan apapun mengundi nasib, maka diharamkan. Apa kata Allah? Rijsun min amali syaitan. Najis, menjijikan, kotor, termasuk daripada amalan-amalan syaitan. Ini sebuah pengharaman. Meskipun Allah tidak secara jelas, tidak secara terang mengharamkan apa yang disebutkan tadi. Ya, tetapi Allah mengatakan rijsun, kotor, najis, mencela ya perbuatan-perbuatan yang diharamkan ini, maka sudah pasti ini haram, menunjukkan hukumnya haram. Apa kata Allah? Fajtanibu. Nah, ini lebih tegas lagi. Fajtanibu, maka jauhilah ia amalan-amalan tersebut, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka ini kunci ya, agar kita semakin atau bermudah-mudah untuk mentaati Allah. Semakin mudah untuk mentaati Allah adalah dengan apa? Dengan mengingat perkara-perkara hari kiamat. Ini hikmah di balik ayat yang ke-13, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-14, Allah Ta'ala berfirman, "Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwali." Ini ayat yang dijadikan oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya surat Al-Mutaffifin adalah surat Al-Makkiyah. Di mana ayat ini menjelaskan sifat daripada orang-orang kafir Quraisy. Ya, ketika dibacakan ayat kepada mereka, mereka apa? Mengatakan bahwasanya ayat-ayat yang disampaikan Muhammad itu adalah dongeng-dongeng belaka. Hikayat-hikayat belaka yang disampaikan oleh nenek moyang kami. Kemudian dicatat pulang oleh Muhammad melalui orang-orang kepercayaannya. Kemudian dibacakan lagi kepada Muhammad.
kemudian diramu lagi, jadilah ayat-ayat yang disebut Al-Quran. Ini orang-orang kafir. Idza tutla alaihi, idza tuqra'u alaihi. Apabila dibacakan kepadanya orang-orang kafir, ayatuna, ayat-ayat kami, ayatuna syar'iyyah, Al-Qur'anul Karim. Itu ayat-ayat kami, ayat-ayat syariat, Al-Qur'anul Karim. Qala, dia berkata, qala an ayatillahi idza sami'a hadhihi asatirul awwalin. Jadi ketika mereka mendengar ayat-ayat tersebut, apa yang dikatakan? Asatirul awwalin. Apa itu asatir? Al-asatir itu jamak dari astura. Ay khurafatuhum wa hikayatuhum wala haqiqah laha wala asr. Ya, yang dimaksud dengan al-asatir adalah hurufat mereka. Ini tuduhan dari orang-orang kafir, Pak. Ayat Quran disebut oleh orang-orang kafir Quraisy sebagai asatir. Bermakna apa? Khurafat. Apa itu khurafat? Cerita yang diada-adakan. Contoh, ya, kalau di zaman sekarang ada orang mengatakan saya bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan sadar misalkan. Ya, ada Pak orang-orang seperti ini. Ya, ulama sepakat ketika ada orang yang mengatakan demikian itu adalah sebuah perkara yang dusta, khurafat. Ya, ini keliru. Sebetulnya khurafat ini adalah nama orang dulu di bangsa Arab. Ya, kenapa kemudian cerita-cerita yang seperti itu disebut khurafat? Karena didahului ya oleh seseorang bernama khurafat. Dia itu hilang beberapa waktu, ya beberapa hari, bahkan mungkin beberapa pekan. Kemudian dia kembali kepada sukunya mengatakan bahwasanya dia itu diculik oleh jin. Gitu ya, diculik oleh jin. Dan dia menceritakan tentang keajaiban-keajaiban selama diculik oleh jin. Maka orang-orang yang nggak percaya dengan orang ini khurafat, ya khurafat. Ini cerita khurafat, kebohongan khurafat, begitu ya. Nah, maka sampai saat ini kalau ada cerita-cerita seperti bohong, begitu ya, maka disebut khurafat. Nah, sekarang banyak Pak khurafat-khurafat, ya. Ada, ya, apa namanya? Saya sebut saja punten-punten kata ini Pak ya. Kalau tidak salah di namanya Tengku Zainul Ma'ad. Siapa? Ya, siapa itu? Saya lupa lah begitu ya. Nah, dia mengatakan bahwa ketika di Masjid Nabawi, umroh mungkin, ya, ketika lewat makam Nabi, tiba-tiba pintu makam Nabi itu terbuka. Ya, pintu pertama warnanya merah, di balik pintu itu kalau tidak salah. Kemudian pintu kedua, pintu ketiga, tiba-tiba jasadnya Nabi goyang-goyang seperti ini katanya. Dan kemudian apa namanya? Dia memeluk Nabi dalam keadaan sadar, mencium Nabi. Ya, ini baru satu kisah khurafat saja. Ada lagi khurafat yang lain. Oknum Habib mengatakan, ya, bahwasanya ada si Fulan, Habib Fulan mengatakan dia bisa bertemu dalam satu malam yang 70 kali bertemu Allah secara langsung, Pak. Ya, ini terjadi. Ya, ini katakan oknum karena memang ya oknum begitu ya. Gak semua Habib seperti itu. Banyak Habib-Habib yang soleh, yang agamanya lurus, begitu ya. Akidahnya benar. Ya kalau kita mengikuti Habib, ya ikuti Habib yang akidahnya lurus, begitu ya. Jangan mengikuti oknum-oknum seperti ini, yang akidahnya rusak. Dan khurafat dalam Islam diharamkan. Ya, nggak boleh kemudian disebarluaskan. Adapun orang-orang kafir, ketika menuduh ayat-ayat Al-Quran itu khurafat, yang salah siapa? Bukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ayat ini adalah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sekedar fitnah daripada orang-orang kafir untuk membatalkan syariat, untuk menghalang-halangi agama Islam. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Dan semakna dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir itu juga disampaikan oleh Allah dalam surat-surat yang lain, dalam ayat-ayat yang lain, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa idza tutla alaihim ayatuna, dan ketika dibacakan kepada mereka orang-orang kafir ayat-ayat kami, qalu qad sami'na, ya, kemudian mereka berkata kami mendengar, law nasya'u laqulna mithla hada, kalau kami mau kami pun bisa mengatakan seperti Muhammad. Kami bisa buat ayat-ayat seperti Al-Quran, seperti apa yang dikatakan Muhammad. Contoh Musailama Al-Kadzdzab. Pada kenyataannya, Pak, ketika mereka sombong seperti itu, mereka merasa mampu untuk membuat ayat-ayat seperti Al-Quran, mereka nggak akan bisa. Ya,
Musailamah al-Kadzab mencoba untuk membuat ayat-ayat Al-Quran seperti ayat-ayat Al-Quran tapi nggak mampu, ya, malah kesannya lucu tentang kata, begitu ya, ya lucu-lucuan begitu ya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ini adalah sebuah pelecehan terhadap Al-Quran. Andai kata orang-orang kafir Quraisy tidak melakukan kekufuran apapun kecuali untuk mengucapkan kalimat ini saja. Ya, dia mengucapkan kalimat ini saja kepada Rasul, ya, maka dia disebut orang kafir. Ya, cukup dikatakan sebagai orang kafir. Ya, ini pelecehan terhadap Al-Quran. Bagaimana kalau pelecehan terhadap mushaf? Ya, ada ya apa namanya pendiri aliran sesat ya di Indonesia mengatakan bahwasanya jangan kaget lah, intinya nggak usah marah ketika Al-Quran itu diinjak. Ya. Mushaf itu seperti koran, begitu ya. Mushaf itu seperti koran. Kalau diinjak ya tinggal minta maaf saja sudah. Menganggap remeh itu. Padahal menginjak Al-Quran, Pak. Menginjak mushaf. Ini harus kita bedakan. Apa itu arti mushaf? Apa itu arti Quran? Ya. Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Muhammad melalui Jibril, yang mana lafadznya itu adalah mukjizat, yang mana ayatnya ketika baca itu adalah ta'abbudan, peribadatan kepada Allah Ta'ala. Ya, ini adalah Al-Quran. Adapun mushaf adalah alat yang di dalamnya terdapat kalam Al-Quran Karim. Nah, ini mushaf. Adapun hukum, ya, melecehkan mushaf Al-Quran seperti diinjak, ya, kita menginjak Al-Quran. Kalau misalkan kita sengaja menginjaknya, maka para ulama diantaranya di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, ya, karya-karya Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian At-Tibyan, karya Imam An-Nawawi, dijelaskan di sana tidak ada satu ulama pun yang berselisih tentang hukum kafirnya yang orang yang menginjak Al-Quran. Ya, ini hati-hati. Jadi kita nggak boleh menyepelekan Al-Quran. Ya, kadangkala ya saya prihatin misalkan kita mendapati ada orang yang suka membaca Al-Quran tapi meletakkan Al-Quran di sejajarkan dengan kakinya, begitu ya. Ini secara tidak langsung melecehkan, merendahkan. Jadi muliakan Al-Quran. Andai kata kita sedang membaca Al-Quran, capek tetap dipeluk saja sudah. Atau taruh di atas kaki kita. Atau kalau kita capek lagi taruh di atas rak saja. Jangan diletakkan di bawah. Mentok taruh di atas bantal misalkan. Kalau nggak ada meja kecil seperti itu. Harus kita hormati mushaf begitu ya. Karena di dalamnya ada kalamullah. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian muallif kitab Aunur Rahman fi tafsir Al-Quran mengatakan wa hakadha kullu man lam yasil nurul iman ila qalbi. Demikianlah ya, setiap orang yang tidak sampai cahaya iman di dalam hatinya, maka akan sulit untuk menerima kebenaran. Ya, meskipun mereka tahu bahwasanya Muhammad itu benar, tapi sulit sekali untuk apa? Menerima kebenaran, menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, nah ini alasannya kenapa mereka sulit menerima kebenaran, dijelaskan di ayat berikutnya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksib. Sekali-kali tidak. Ya, di pertemuan yang telah lalu kita membahas makna daripada kalla. Kalla itu bisa diartikan kalla sekali-kali tidak atau haqqan. Kalau kalla bermakna sekali-kali tidak berarti menolak ya kesalahan-kesalahan orang-orang kafir atau kemaksiatan-kemaksiatan dilakukan oleh orang-orang fajir di masa sebelumnya. Ya, di sebelum ayat ini. Apa itu? Apa yang ditolak oleh Allah? Ay kalla laisa al-amru kama za'imu alla ba'tha wa la hisaba wa la kama idda'u anal qur'ana asatirul awwalin. Ya, bahwasanya sekali-kali tidak. Perkara tersebut itu nggak benar kata Allah. Ya, seakan-akan Allah mengatakan demikian. Perkara-perkara tersebut maksudnya apa? Yang mereka klaim, yang mereka orang-orang kafir atau orang-orang fajir klaim itu nggak benar. Apa itu yang mereka klaim? Bahwasanya nggak ada hari kebangkitan, nggak ada hari hisab, dan mereka pun mengaku bahwasanya Al-Quran itu adalah asatirul awwalin. Itu nggak benar kata Allah. Yang benar bagaimana? Fal ba'tsu haqqun wa sidqun. Maka hari kebangkitan di mana kita akan dibangkitkan pada hari kiamat itu adalah perkara yang pasti,
perkara yang benar. Wal Qur'anu kalamun Rabb, wal Qur'anu kalami Rabbil alamin. Wal Qur'anu kalamu Rabbil alamin subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran itu adalah kalam, perkataan Rabbil alamin, Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Bal li'idrabil intiqali, adalah untuk menetapkan hukum setelahnya. Apa itu? Di mana Allah Ta'ala berfirman, rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apa yang dimaksud dengan rana? Rana ala qulubihim, ya, hati-hati mereka itu tertutupi. Ya, hati orang-orang kafir itu tertutupi. Inilah yang membuat orang-orang kafir itu susah sekali menerima kebenaran. Bahkan mereka tidak lagi bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya, ini orang-orang kafir. Kenapa kok bisa? Hati mereka tertutupi. Arana ini fi'ilnya. Adapun isim masternya adalah arrin. Apa itu arti arrin? Wal hijabul kathiful mani'u lil qalbi min ru'yatil haqqi. Ya, adalah hijab yang tebal yang menghalangi hati untuk melihat yang hak, untuk menerima kebenaran, dan untuk mentaati Allah Ta'ala. Ini makna daripada rana, ya, yang masdarnya adalah ar-rinu. Nah, rana ala qulubihim, ya, telah menutupi hati-hati mereka. Apa sebabnya? Maka yaksibun, ya, maksiat yang mereka lakukan, ya. Jadi hati ini menjadi gelap. Hati ini tertutupi adalah dengan kemaksiatan. Semakin hati ini gelap, Pak, ya, apapun kebenaran di depan kita itu kita nggak mau untuk melaksanakannya. Ya, jangan-jangan ketika kita malas untuk menjalankan ketaatan, hati kita sudah mulai gelap, Pak. Ya, demikian pula ketika senang dengan kemaksiatan, jangan-jangan hati kita pun sudah mulai gelap. Begitu ya. Dalam sebuah hadis disebutkan, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal mu'mina idza adnaba kanat nuqtatun sauda'u fi qalbihi. Seorang mukmin apabila dia itu berdosa, dia itu melakukan kemaksiatan, kemudian maka ada titik hitam di dalam hatinya. Ya, ini maknawi bukan hakiki, Pak. Bukan berarti orang ketika bermaksiat hatinya itu akan berwarna hitam, ada titik hitamnya. Ini maknawi saja. Ya. Kemudian fa in taba wa naza'a, apabila dia bertobat dan meninggalkan maksiat tersebut, wastaghfar, dan dia kemudian beristighfar meminta ampun kepada Allah, sukila qalbu, maka hatinya itu menjadi bersih lagi. Ada titik hitam, dia menyesal bertobat, bersih lagi. Ya, ada titik hitam karena maksiat, dia bertobat, dia bersih lagi hatinya, begitu ya. Fa in zada zada, apabila kemaksiatannya itu bertambah, maka bertambah pula titik hitamnya. Hatta ta'lu qalbuhu, sampai hitamnya itu menjadi hitam, sampai hatinya itu menjadi hitam. Nah, kalau hati kita sudah menjadi hitam, Pak, ya, kita sudah tidak lagi peka dengan ketaatan, mana yang hak, mana yang batil, sudah sama semua. Sama semua sudah. Bahkan jangan heran, Pak, kalau ada orang yang mengaku muslim, ya, kemudian membela yang batil, ya, sudah dipastikan hatinya sudah gelap. Ya, karena dia, ya, sudah tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bisa jadi dia nggak tahu, memang nggak tahu, ya, nggak ngerti lagi mana yang hak dan mana yang batil. Meskipun sudah dijelaskan oleh para ulama, ini keliru, ini fatal, ini salah, ini penyimpangan, tapi dia nggak mau mendengarkan perkataan ulama. Ya, hadirin azza Allah wa iyyakum. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ayat fadzalika ran allazi dzakarallahu fi qaulihi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maka maksiat ayol ikhwah, ya, kata para ulama, maksiat itu adalah sebab daripada datangnya kemaksiatan berikutnya. Jadi jangan dikira, Pak, andai kata hari ini kita melakukan andai kata seseorang nih, nauzubillahi min dzalik, andai kata ada seseorang hari ini minum khamr, Pak, padahal sebelumnya nggak minum khamr, ya, tapi berzina misalkan, ya, sejatinya minum khamr yang dia lakukan pada hari ini adalah disebabkan dengan kemaksiatan yang mereka lakukan sebelumnya.
Demikian pula zina yang dia lakukan sebelumnya. Itu bisa jadi karena kemaksiatan sebelumnya lagi. Terus seperti itu saling berkaitan. Kemaksiatan pada hari ini ada kaitan dengan kemaksiatan disebabkan dengan kemaksiatan sebelumnya lagi. Jadi jangan anggap remeh kemaksiatan. Ya, kemaksiatan hari ini adalah akibat kemaksiatan kemarin. Seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebaliknya, ketaatan hari ini adalah disebabkan ketaatan sebelumnya. Ya, jadi ketaatan akan membuahkan ketaatan yang lain. Kemaksiatan juga akan membuahkan kemaksiatan yang lainnya. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan kalian furqana. Allah akan berikan kalian furqana, pembeda. Ya, meskipun mungkin dia nggak pernah belajar sebelumnya, tapi Allah kasih feeling, oh ini nggak benar ini, keburukan ini. Hatinya akan gelisah. Meskipun dia belum tahu hukumnya, hatinya gelisah. Dan kegelisahan ini datang dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Allah kasihkan furqan dalam hatinya untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya, belum lagi Allah akan berikan ilmu kepadanya, ya, untuk benar-benar bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil dengan apa? Dengan ilmu. Ya, tetapi beragama nggak boleh dengan hati. Oh, hati ini gelisah nih dengan ini. Oh, berarti ini benar. Oh, ini hati ini nggak gelisah ini dengan hal ini. Oh, berarti uh, gelisah berarti nggak benar. Berarti nggak gelisah, tenang berarti benar. Ini juga keliru, yang tidak bisa dijadikan landasan hukum. Tetap harus dengan ilmu. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi furqanan adalah ma tufarriquna bihi bainal haqq wal batil wal khair wasyarr fi umurid din wad dunya. Ya, jadi yang dimaksud dengan furqan adalah yang hal yang kalian bisa membedakan dengannya antara hak dengan batil, kebaikan dengan keburukan. Ini furqan. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di ayat berikutnya, Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin la mahjubun. Sekali-kali tidak. Ya. Kalau kala di sini haqqan bermakna. Yaitu betul sekali. Innahum, sesungguhnya mereka orang-orang kafir, orang-orang fajir pada hari kiamat, ya, pada hari kiamat nanti di neraka la mahjubun ar-rabbihim yauma idzin la mahjubun. Ya, dari Rabb mereka pada hari itu akan dihalangi. Maksudnya orang-orang kafir, orang-orang fajir pada hari kiamat nanti nggak bisa melihat Allah, Pak. Ya, nggak bisa melihat Allah. Sementara orang-orang yang beriman akan diberikan bonus ya di surga nanti dengan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan begitu jelas, ya, begitu terangnya. Jadi ketika kemudian Allah menjelaskan di dalam ayat ini, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin mahjubun, benar-benar ya bahwa kaum muslimin atau orang yang beriman benar-benar dia akan melihat wajah Allah, dan memang Allah itu punya wajah, Pak. Ya, Allah itu punya wajah, Allah itu punya tangan, begitu ya. Ketika Allah mensifati dirinya di dalam Al-Quran, Allah punya anggota tubuh, kita mengimani apa adanya. Tapi tidak boleh kemudian mentakwil sebebas kita. Ya, kita tidak boleh bertanya wajahnya Allah bagaimana, tangannya Allah bagaimana, begitu ya. Anggota tubuhnya Allah bagaimana, enggak boleh. Ini haram. Sebagaimana ketika ada seseorang berdatang kepada Imam Malik radhiyallahu rahimahullahu taala untuk menanyakan bagaimana sih istiwanya Allah. Ketika Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwasanya Ar-Rahman Allah itu berada di atas ya arsy-nya, maka ada seorang bertanya kepada Imam Malik, "Wahai Imam, bagaimana istiwanya Allah itu?" Apa jawaban Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu ya sudah maklum. Istiwa itu artinya di atas. Ya, sudah maklum.
wal kaifu itu majhul, dan bagaimananya itu nggak ngerti, ya. Nggak boleh kita kemudian ketika Allah Ta'ala berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kita langsung membayangkan, oh jangan-jangan Allah itu di atas arsy itu seperti ini, miringkah atau terlentangkah atau berdirikah? Ini nggak boleh, ya. Ini nggak boleh, ya. Ini menyerupakan Allah dengan manusia, haram hukumnya. Tetapi kita harus wajib mengimaninya, ya. Al-iman, kata Imam Malik, al-imanu bihi wajib. Beriman tentang istiwanya Allah itu wajib. Demikian pula beriman tentang bahwa Allah memiliki wajah pun wajib. Beriman tentang bahwasanya nanti orang-orang yang beriman akan melihat wajahnya Allah itu pun wajib. Nggak boleh ditakwil, ya, dengan takwilan yang lain. Hadirin azza Allah ya. Ditambah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa kepada Allah, wa as'aluka ladzatan nazri ila wajhika. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau untuk mendapatkan kelezatan untuk melihat Engkau, wahai Allah. Ini Nabi meminta demikian, Pak. Nabi meminta agar Nabi bisa melihat Allah. Kapan itu? Nanti di surga, ya, bukan di dunia. Meskipun ketika Nabi Mi'raj, ya, di Sidratul Muntaha itu khilaf ulama, ya. Ada yang mengatakan bahwa Nabi benar-benar pernah melihat Allah secara langsung tanpa hijab. Ada yang mengatakan enggak, ya, Nabi enggak secara langsung. Tetapi ulama sepakat bahwa setiap kita orang yang beriman, ya, insya Allah akan mampu untuk melihat Allah pada hari kiamat nanti. Nah, termasuk, ya, ayat ini dijadikan hujjah, ya, dijadikan hujjah oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala bahwa Allah itu punya wajah, ya, Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau, ya, kita mengaku bahwa kita ini bermazhab dengan mazhabnya Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, maka kita harus meyakini tentang sifat-sifat Allah yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an, yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, bahwa Allah punya tangan, bahwa Allah punya wajah. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, gak boleh kita kemudian bertanya-tanya kaifiatnya, bagaimana tangannya Allah, bagaimana wajahnya Allah. Ini nggak boleh, ya, haram hukumnya. Sebatas mengimani saja. Disebutkan tentang Allah itu punya wajah, bahwa Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan ayat ini. Al-husna, orang-orang yang beriman, yang berbuat ihsan itu akan mendapatkan al-husna. Husna, kata Nabi, adalah surga. Sedangkan az-ziyadah adalah bin nazri ila wajhillahil karim. Adalah akan, ziyadah ini adalah tambahan bonus. Apa bonusnya penghuni surga? Adalah dengan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Demikian pula, ya, sepakat para sahabat Nabi bahwa Allah punya wajah, dan orang yang beriman akan melihat wajahnya Allah Ta'ala di surga nanti. Nabi juga pernah bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna syamsa sahwan laysa dunaha sahab. Sesungguhnya kalian yang akan melihat Rabb kalian, ya, sebagaimana kalian melihat matahari dengan begitu jelas, laisa dunaha sahab, ya, gak ada pembatas, gak ada awan yang membatasinya. Benar-benar akan melihat wajahnya Allah, akan melihat Allah sebagaimana kita melihat matahari, begitu jelas, begitu terang. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, kama taronal qamra lailatal badri. Ya, juga Nabi di riwayat lain bersabda bahwasanya kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat rembulan bulan purnama. Ya, luar biasa. Ini nikmat yang luar biasa, ya. Andai kata kita dimasukkan ke dalam surga, amin. Ya, kita kemudian bisa melihat Allah. Ya, kita bisa bertemu dengan Nabi saja sudah bahagianya luar biasa. Ya, kita bersalawat entah berapa ribu kali, ya, kita ingin berjumpa dengan Nabi, kita mengikuti sunnah Nabi, ya, kita cinta kepada Nabi meskipun kita nggak pernah bertemu dengan Nabi. Bayangkan, kita akan merasa bangga nanti ketika di surga disandingkan dengan Nabi.
Terlebih kalau seandainya kita diperkenankan oleh Allah untuk melihat Allah. Luar biasa. Ya, siapa nggak bahagia? Jadi, hendaknya kita menjadi orang yang orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, jangan sampai kita ini menjadi orang yang biasa-biasa saja. Biasa saja. Kalau kita menjadi orang yang biasa-biasa saja, Pak, khawatir kita nggak mendapatkan rahmat Allah. Ya, dosa kita banyak, biasa-biasa saja dalam beribadah, khawatir kita nggak bisa mendapatkan rahmat Allah. Boro-boro masuk di tepinya surga, ya, yang ada na'udzubillah min dzalik, masuk ke dalam neraka. Apa kita nggak takut seperti itu? Jadi jangan merasa kita ini berada di zona nyaman hanya karena kita bisa hadir majelis ilmu, ya, sepekan sekali, 2 pekan sekali, 2 kali sepekan, 3 kali sepekan, terus kita nggak menambah amal kita, terus ditambah. Andai kata hari ini kita bisa tahajud, besok harus bisa duha. Andai kata besok kita bisa duha, besoknya harus bisa rawatib dengan baik. Andai kata besoknya lagi kita bisa bersedekah 1.000, besoknya harus 10.000. Terus seperti itu. Ya, terus seperti itu. Agar kita ditetapkan oleh Allah sebagai al-abrar yang nanti disebutkan balasannya oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di ayat berikutnya, "Tsumma innahum lasalul jahim." Kemudian sesungguhnya mereka orang-orang kafir, orang-orang fajir. Punten Pak ya, jangan berpikir bahwa kita yang saat ini beriman akan selamanya beriman tanpa ada usaha ya untuk memperbaiki keimanan kita. Ingat, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di hadis yang tadi disebutkan bahwa apabila seorang yang beriman itu melakukan dosa dan akan ada titik hitam di dalam hatinya, ketika kita membiarkan kemaksiatan itu terus ada tanpa kita taubat ya kepada Allah, maka tidak menutup kemungkinan orang yang awalnya baik-baik saja akan kemudian menjadi orang yang fajir, dan dari fajir ini akan menjadi kafir. Betapa banyak orang-orang seperti itu, Pak. Ya, awalnya baik, kemudian dia bergeser menjadi yang tadinya baik menjadi orang yang kurang baik. Salatnya mulai ditinggal, ya, sekali mulai bolong, kemudian bolong 2 kali, besok Ramadan nggak puasa, dan seterusnya, akhirnya dia menjadi orang yang fajir. Nanti ketika ada syubhat datang kepadanya tentang agama itu baik semua, akhirnya dia mengucapkan kalimat-kalimat kufur, dan saat itu dia menjadi orang kafir, orang-orang fajir, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan keras. Apa kata Allah? "Tsumma innahum lasalul jahim." Kemudian mereka ya akan diliputi ya dengan neraka jahim, ya. Maksud daripada ayat ini dijelaskan dalam kitab ini, "Tsumma innahum lasalul jahim," ay ladakhaluha, ya, ladakhiluha wa maqasuna harha, ya, harha. Jadi mereka akan masuk, ya, orang-orang kafir ini akan masuk ke dalam neraka jahim, dan mereka pun akan diliputi dengan api-api yang ada di dalam neraka, akan diliputi dengan azab-azab yang ada di dalam neraka. Nah, ini tentu perkara yang sangat luar biasa, ya. Azab yang sangat pedih sekali. Ditambah, ini kalau tadi, "Tsumma innahum lasalul jahim," ini siksa bagi anggota tubuhnya. Ternyata penghuni neraka, Pak, bukan hanya disiksa ya anggota tubuhnya saja, bahkan sekaligus hatinya pun disiksa oleh Allah Ta'ala. Perasaannya pun disiksa oleh Allah Ta'ala. Kelak pada hari kiamat nanti, kelak di neraka nanti, orang-orang kafir akan diseru dengan seruan yang menyakitkan. Apa kata Allah? "Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun." Hal ini, ayat ini akan disampaikan nanti pada hari di mana mereka akan disiksa di dalam neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka orang-orang kafir, "Hadzal ladzi," inilah yang kalian telah dustakan, yaitu tentang ya disiksanya mereka nanti di hari kiamat, tentang disiksanya mereka nanti di neraka. Jadi terus orang-orang kafir mereka akan disuarakan suara seperti ini di neraka. Inilah yang telah kalian dustakan. Siksa inilah yang kalian telah dustakan, yaitu siksa neraka. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Semoga kita diampuni oleh Allah dosa-dosa kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.